Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifada wal istifada wal nafa wal intifa bi jahi sayyidina Muhammad SAW. Kita meneruskan pembahasan puasa insya Allah. Mudah-mudahan waktunya berkah. Kita akan selesaikan pada malam hari ini semua pembahasan daripada sisanya. Kemarin sudah kita bahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa, serta juga sebelumnya itu apa rukun-rukun daripada puasa. Kemudian sekarang masalah yang berkaitan dengan puasa. Pertama, kalau kemarin sudah kita bahas juga, kita sudah bahas di antara perkara yang membatalkan puasa yaitu apa berhubungan. Berhubungan ya suami istri atau ya berhubungan itu membatalkan puasa, tapi bukan hanya batal puasanya, tapi dia yang kedua dosa dia. Ya dosa besar. Kemudian yang ketiga dia juga wajib imsak. Artinya apa? Setelah berhubungan, kalau dia batalkan puasanya dengan berhubungan, berarti setelahnya dia wajib seperti orang puasa sampai maghrib. Bukan berarti setelah batal kemudian diperbolehkan makan, enggak. Maka dia apa? Tetap wajib imsak. Kemudian yang ke berikutnya, selain dia wajib imsak, dia juga wajib mengqadai puasanya. Wajib mengqadai puasanya ya setelah keluar Ramadan. Ya setelah memasuki ya bulan Syawal dia wajib mengqadai puasanya dan wajib mengqadainya apa fauran segera, nggak boleh diakhirkan. Berarti tanggal 1 haram puasa, tanggal 1 Syawal karena hari raya. Kemudian tanggal 2 dia wajib untuk apa mengqadainya. Wajib fauran. Kemudian ada tambahan yang lain yaitu apa? Wajib kafaroh. Dia ketika membatalkan puasanya dengan berhubungan, jadi batalnya karena berhubungan, bukan karena makan, bukan karena minum, bukan karena yang lainnya, tapi dia membatalkan puasanya dengan berhubungan dengan istrinya. Maka dia wajib apa? Kafaroh. Kafaroh ini nanti kewajiban kafarohnya yaitu apa? Kalau ada perbudakan dia wajib memerdekakan budak apabila dia mampu untuk membeli budak atau dia punya budak kalau ada perbudakan. Karena sekarang tidak ada perbudakan, berarti tertib yang berikutnya kalau tidak mampu, maka dia wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Berarti 2 bulan berturut-turut dia wajib apa puasa untuk kafarah daripada apa berhubungan di siang hari bulan Ramadan. 2 bulan berturut-turut itu artinya apa? Tidak boleh dibatalkan ya di pertengahan daripada 2 bulan tadi itu. Oh, kalau dia membatalkan, maka apa? Dia wajib mengulangi lagi. Karena kewajibannya 2 bulan berturut-turut. Kalau dia tidak mampu, buat berpuasa 2 bulan berturut-turut dia tidak mampu, maka diganti dengan memberikan makan kepada 60 orang yang miskin. Ya, setiap orang miskin wajib memberikan 1 mud makanan. Ya, jika dia tidak mampu, tertib berikutnya. Tapi harus tertib, harus berurutan. Yang pertama memerdekakan budak, yang kedua puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, baru. Tidak mampu itu bukan tidak mau. Tidak mampu itu artinya apa? Nggak mampu karena dia sudah lanjut usia atau seandainya dia karena sakit, ya sehingga apa? Nggak mampu dia puasa 2 bulan berturut-turut. Maka diganti dengan memberikan 60 orang miskin makanan setiap satu orang miskin yaitu apa 1 mud makanan itu sekitar kemarin 7,5 on dari bahan makanan pokok. Nah ini apa namanya? Nah, ini tapi ini kafara ini kewajiban hanya bagi lelaki bukan bagi perempuannya. Karena apa kalau perempuan sebelum dia sebelum berhubungan berarti sudah ada masuk ain. Maaf ya. Ini apa masuk benda ya seperti kemarin itu di antara yang membatalkan puasa yaitu masuknya benda melalui lubang yang terbuka masuk kepada jauf. Ketika berhubungan sebelum semua hasyafah sebelum semua hasyafah yaitu raksud dakar kepala daripada kemaluan sebelum masuk semuanya sudah batal terlebih dahulu perempuan. Karena itu batalnya bukan dengan karena dia membatalkan dengan berhubungan, tapi karena apa masuknya benda. Nah, itu tidak wajib bagi perempuan untuk apa kafaroh. Tapi kalau untuk lelaki wajib. Kalau dia batalkan puasanya dengan berhubungan, baru dia wajib kafaroh. Berarti ini kafaroh kewajiban hanya bagi lelaki dan wajib tertib seperti tadi itu. Nah, ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Ada salah satu sahabat datang kepada Nabi SAW
ya sambil dia seperti orang yang menyesal gitu, ya sambil mengatakan ya Rasulullah halaktu ya Rasulullah halaktu ya Rasulullah, aku hancur ya Rasulullah, aku hancur. Wa ma ahlakaka, kata Nabi SAW, apa yang buat kamu hancur? Waqatu ali fi nahar Ramadan, aku berhubungan dengan istriku di siang hari bulan Ramadan. Maka Nabi mengatakan, udah kalau gitu atik rokobah, ya merdekakan budak. Ya Rasulullah, aku nak punya budak ya Rasulullah. Ya aku nak mampu membeli budak dan aku tidak punya budak. Makanya ketika Nabi mengatakan, dan kalau seperti itu, ya berarti apa? Ya apa syahrain mutatabian, kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Maka si orang tadi mengatakan, ya Rasulullah, puasa 2 bulan berturut-turut. Nggak mampu ya Rasulullah. Ya, nggak mampu. Ya, sampai akhirnya Nabi yang mengatakan kepada dia, kalau gitu, at'im sitina miskinan. Kasih makan 60 orang miskin. Ya, sampai dikatakan gitu, tetap ya, tetap dia menjawab, ya tidak mampu ya Rasulullah. Kamu, ya aku ini termasuk orang fakir untuk makan setiap harinya. Ya aku nggak ada. Akhirnya kata Nabi SAW, "Ya, duduk kamu. Ya duduk di mana di masjid situ, duduk di akhir masjid. Kemudian tidak lama Nabi SAW ada yang ngasih sama Nabi SAW satu wadah isinya kurma, kalau itu kurma atau bahan makanan pokok yang lainnya. Walhasil diserahkan kepada Nabi SAW, kemudian dipanggil itu orang. Setelah orangnya pulang, panggil, udah ini kasih, ya jumlahnya itu persis 60 mud, ya kasih kepada orang miskin untuk kamu apa, menjadi kafarah kamu. Maka kata si sahabat tadi itu, ya Rasulullah, ya kalau kamu mau melihat dari Madinah, dari ujung Madinah sampai ujung Madinah yang lain, tidak ada yang lebih fakir dari aku ya Rasulullah. Akhirnya ya Nabi SAW sampai tertawa. Ya tertawa, Nabi SAW sampai kelihatan gigi gerahamnya. Ya, Nabi tertawa, kenapa? Karena awal datang si orang tadi itu, sahabat tadi itu apa? Dalam keadaan menyesal, dalam keadaan menangis. Sampai akhirnya Nabi kasih jalan keluarnya, bahkan dia tidak perlu mengeluarkan biaya. Tapi dia masih ada alasan yang membuat Nabi akhirnya apa sampai tertawa. Udah kata Nabi SAW, kasih makan kepada keluarga kamu. Nah, di sini ya diambil hukum bahwa apa? Ketika ada orang berhubungan ya dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan, maka dia wajib mengeluarkan kafarah selain kewajiban yang lain seperti yang sudah kita bicarakan. Yaitu wajib kafarah. Kalau tidak mampu tiga-tiganya gimana? Kalau tidak mampu tiga-tiganya, ya tetap dalam tanggungannya. Kapan dia mampu salah satunya, wajib dia laksanakan. Ini bagi orang yang berhubungan dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan. Kemudian yang berikutnya yaitu hukum menelan dahak. Nah, hukum menelan dahak ini, dahak atau bahasa lainnya riak ya. Menelan riak ini gimana? Boleh nggak orang mengeluarkan riak di siang hari bulan Ramadan? Apakah itu dianggap seperti muntah? Kan kita sudah membahas masalah muntah. Kemarin muntah termasuk perkara yang membatalkan puasa. Ya, orang yang muntah itu termasuk dikatakan membatalkan puasa. Nabi mengatakan apa? Mandara ahul ya wa huwa shaim falaisa alaihi qada wa man istaqa'a falyaqdi. Ya barang siapa yang muntah dengan sendirinya dalam keadaan puasa maka tidak wajib qada. Tapi dia barang siapa yang memuntahkan diri maka batal puasanya. Fa alaihi qada, maka dia falyaqdi, maka dia wajib qada, artinya apa? Batal puasanya. Kan gitu kemarin. Apakah mengeluarkan dahak atau ria itu sama seperti muntah? Nah, ulama mengatakan mengeluarkan dahak tidak seperti muntah. Kenapa? Lehtiajin nas kathir. Ya karena banyaknya butuhnya manusia untuk selalu mengeluarkan dahak. Dan itu sudah kebiasaan. Ya, itu sudah kebiasaan beda dengan muntah. Muntah ini karena sakit, karena yang lainnya. Tapi kalau mengeluarkan dahak ini walaupun orang yang sehat, dia mengeluarkan kadang-kadang dahak. Apalagi orang sudah terbiasa. Ya, enak dia mengeluarkannya. Keluarkan langsung ya lepeh. Ya kadang-kadang malah bisa meludah dengan ya sampai jauh gitu ya. Nah, ini walhasil ya mengeluarkan dahak diperbolehkan dan itu tidak membatalkan puasa. Tapi ada aturannya, ada tafsirnya, perinciannya. Nah, perinciannya gimana? Perinciannya gimana? Ketika dia mengeluarkan dahak dari dalam, dari dada, ya dari dalam itu dari tempat yang dikatakan batin, yaitu setelah huruf H, ya setelah huruf H. Nah, ini kalau dia mengeluarkan dari dalam, kemudian sampai ke batas dohir, maharaj huruf kha atau ha sampai dohir, maka ketika dia yang mengeluarkannya sampai kepada dohir,
maka wajib dilepeh. Maka wajib dikeluarkan dari mulutnya. Kalau ditelan lagi, batal puasanya. Nih, berarti kalau mengeluarkan dari batin, dia yang mengeluarkan, keluar dari batin sampai dohir, kemudian apa? Dia wajib melepehnya. Kalau tidak dilepeh, tidak dikeluarkan dari mulut, masuk lagi, batal puasanya. Mampu atau tidak mampu? Mampu melepeh atau tidak mampu melepeh? Kenapa? Karena dia yang mengeluarkan. Tapi kalau keluar dengan sendirinya beda lagi. Dia berbicara seperti gini, keluar ya sampai dohir, sampai tempat keluarnya huruf H atau kha, sampai dohir. Dia keluar dengan sendirinya, bukan dia yang mengeluarkan, tapi karena berbicara keluar. Tapi dia nggak biasa untuk melepeh daripada dahak atau riak tadi itu. Akhirnya masuk, masuk lagi. Gimana hukum puasanya? Nggak batal. Kenapa? Karena keluar dengan sendirinya. Dan dia tidak mampu untuk melepehnya. Tapi kalau dia mampu untuk melepehnya, keluar dengan sendirinya sampai zahir, ya dia mampu untuk melepehnya. Nggak dilepeh, ditelan lagi sama dia. Batal puasanya. Nah, ini tafsirnya ya. Anda ulangi. Ya, kalau dia mengeluarkan dari batin, dia yang mengeluarkan dari makhraj huruf apa hak atau dari kepala, ya, karena disedot gitu ya, dari kepala dikeluarkan sampai dohir atau dari sini keluar sampai dohir, makhraj huruf hak atau kho. Dia kalau dia mengeluarkan maka wajib dilepeh, mampu atau tidak mampu. Kalau ditelan lagi batal. Tapi kalau keluar dengan sendirinya, dilihat mampu nggak dia ini melepeh. Kalau dia mampu melepeh ditelan lagi, ya batal. Tapi kalau dia tidak mampu melepehnya, keluar dengan sendirinya, tertelan lagi, maka tidak batal. Ini perinciannya. Kalau dari batin ke batin juga tidak batal. Dari kepala, soalnya disedot, melewati sini sampai ke dada, tidak melewati dohir sama sekali. Dari batin ke batin, ya apa ini hukumnya? Tidak batal. Kalau dari batin bagian dalam ke bagian dalam maka dikatakan tidak batal. Ini untuk apa? Untuk masalah riak. Karena di situ apa? Kalau kita baca hukum menelan dahak jika telah mencapai batas luar tenggorokan, jika telah mencapai batas luar tenggorokan, maka haram menelan dan membatalkan puasa apabila ditelan maksudnya. Jika masih di batas dalam tenggorokan, bagian dalam, maka boleh dan tidak membatalkan puasa kalau ditelan. Karena dari masih di batin, belum sampai keluar. Yang dimaksud batas luar menurut pendapat Imam Nawawi, pendapat yang muktamad, luar itu apa? Yaitu makhraj huruf H dan di bawahnya adalah batas dalam. Hak, hak, hak. Di bawahnya berarti dalam. Ya, makhraj huruf H itu apa? Sudah di batas dohir. Dan sedangkan menurut pendapat sebagian ulama, batas luar adalah makhraj huruf apa? Kha. Ya, makhraj huruf kha. Yang pertama ha, yang kedua ada khilaf. Ada yang mengatakan kha, ha, kha. Kha berarti lebih di atas ini. Kha, ha, ha di bawahnya. Ada khilaf itu antara Imam Nawawi dengan pendapat yang lainnya. Ya. Kemudian di bawahnya berarti batas apa? Batas dikatakan batas batin yang di bawahnya. Kalau di atasnya berarti batas loh. Baik, perinciannya seperti tadi. Ada yang tidak dimasukkan di situ ya. Ada yang dimasukkan tadi perincian yang kita perinci tadi ya seperti itulah. Ya kalau dari batin dia yang mengeluarkan maka sampai dohir wajib dilepeh. Kalau enggak ditelan batal. Mampu atau tidak mampu. Tapi kalau keluar dengan sendirinya sampai makhraj apa sampai batin sampai apa dohir sampai dohir ya kalau keluar dengan sendirinya dilihat dia mampu nggak mengeluarkan. Oh mampu dia tapi ditelan sama dia batal. Kalau enggak mampu mengeluarkannya sampai tertelan maka enggak batal atau dari batin ke batin ya tetap dikatakan batal apa tidak batal kalau dia mengeluarkan krok 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 tapi tidak sampai makhraj huruf h atau kha tadi itu ditelan lagi sama dia masih di ya kerongkongan bagian bawah belum sampai batas dohir maka ditelan lagi ya tidak batal maksudnya karena apa karena belum keluar. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya menelan air ludah. Menelan air ludah ini apakah membatalkan puasa atau tidak? Menelan air ludah tidak membatalkan puasa, tapi dengan tiga syarat. Jadi air ludah ya dikumpulkan, melembung, apa mulutnya, kemudian ditelan, ya ditelan sama dia. Padahal ya tidak membuat dia apa melepas daripada kehausannya ya. Tapi seandainya dia lakukan seperti itu, maka dilihat. Kalau air ludah itu murni, tidak bercampur dengan apapun, tidak ada makanan di dalamnya.
Tidak ada sisa-sisa makanan di dalamnya, murni, air ludah, ya ludah saja. Kemudian yang kedua, suci, tidak mutanajis. Loh, kapan mutanajis? Mutanajis itu seperti seandainya ya mulut apa gusinya dia berdarah. Nah, ketika gusi berdarah, maka untuk mensucikannya wajib kumur. Kumurnya dia wajib apa? Mubalaghah. Klek 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 gitu. Nah, boleh dia kumur biasa tak? Kumuri dulu biasa, kemudian kumur sambil sambil mubalaghah, menyangatkan kumurnya. Klek 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 klek, buang. Nah, setelah itu baru suci. Setelah itu air ludah mau ditelan, ya tidak batal. Tapi kalau belum disucikan, diludahkan. Itu gusi berdarah diludahkan sampai air ludahnya bening. Sampai air ludahnya apa bersih, tidak ada bekas bercak darahnya. Apakah suci? Enggak. Mulutnya masih mutan najis. Ketika dalam keadaan seperti itu, ditelan air ludahnya, batal puasanya. Kenapa? Karena air ludahnya mutanajis. Kenapa mutanajis? Karena tempat mulut yang tadi itu yang terkena najis belum disucikan. Nah, karena itu syaratnya berarti pertama murni, kedua syaratnya harus suci, kemudian yang ketiga masih dalam batas mulut, masih dalam apa? Masih di dalam mulut. Kalau sudah keluar dari mulut, seperti orang pakai siwak, ketika pakai siwak kemudian dikeluarkan, ada air ludahnya, dimut, batal bahasanya. Kenapa? Air ludah sudah keluar dari mulutnya. Seperti misalnya apa? Ada perempuan menu benang, masukkan apa benang ke dalam jarum, ya ke lubang jarum. Ya biasanya kan kayak ludah. Kalau ada ludahnya kelihatan, dimut sama dia ditelan, batal bahasanya. Kenapa? Air ludah sudah keluar dari batas mulutnya dia. Nah, karena itu atau air ludah sudah keluar, masukkan lagi sama dia seandainya. Ya, atau yang lainnya dengan cara apapun kalau sudah air ludah itu keluar dari batas mulut, maka tidak boleh ditelan. Kalau ditelan maka batal. Nah, kalau lidahnya dikeluarkan, di atas lidah ini ada air ludahnya, tapi dia mengeluarkan lidahnya, meletnya. Nah, di atas ini ada air ludahnya. Kemudian masuk ke lagi lidahnya, ditelan sama dia. Batal apa enggak puasanya? Enggak batal. Kenapa? Masih di atas lidahnya berarti masih dihukumi apa? Dalam. Masih dihukumi apa? Dalam. Karena itu apa? Tidak membatalkan. Tapi kalau sudah keluar mulutnya, kemudian ditelan baru dikatakan batal. Berarti menelan air ludah tidak membatalkan puasa dengan tiga syarat tadi. Kita lihat di situ, menelan ludah tidak membatalkan puasa dengan syarat murni, tidak bercampur dengan benda lain. Kemudian yang kedua suci. Ya, kemudian yang ketiga berasal dari sumbernya yaitu lidah dan mulut. Sedangkan menelan ludah yang berada pada bibir luar ya membatalkan puasa karena sudah di luar mulut. Di sini ada ludah. Ambil sama dia, ditelan sama dia. Nah, ini batal puasanya. Paham ini ya? Eh, sekarang hukum masuknya air mandi ketika mandi masuk ke dalam rongga yang terbuka melalui lubang yang terbuka. Apakah itu membatalkan puasa? Nah, sekarang gini, ada orang mandi. Dilihat mandinya ini ada perintah nggak dari syariat? Kalau mandi itu ada perintah dari syariat, mandi apa yang ada perintah syariat? Mandi wajib. Yang kedua apa? Mandi sunnah. Kalau itu mandi wajib dan mandi atau mandi sunnah, maka ketika dia masuk dengan tanpa disengaja, maka tidak batal. Maka tidak dikatakan batal ketika masuk dengan tanpa sengaja. Contoh, mandi wajib seperti dia tidur siang hari, bangun-bangun mimpi basah. Ya, istilahnya kan mimpi basah, mimpi sampai keluar mani. Mimpi basah dia. Apa batal puasanya? Enggak, kemarin sudah kita bahas. Mengeluarkan mani itu membatalkan puasa kalau dengan kesengajaan. Kalau tidak sengaja, seperti mimpi atau melihat atau berhayal, ya tidak sengaja keluar mani, maka tidak dikatakan batal puasanya. Nah, ini dia tidur, bangun dari tidurnya, ternyata apa? Dia sudah keluar mani. Maka dia wajib mandi. Dia wajib mandi. Nah, ketika siang itu dia mau sholat mandi. Ketika mandi masuk dengan tanpa disengaja, maka tidak batal puasanya. Ya, mandi wajib mandi seperti mandi ya mandi besar, ya mandi besar. Mandi sampai apa membasuh semuanya, kepalanya, semuanya mengalirkan air ke seluruh tubuh. Tapi tanpa disengaja kalau seandainya masuk ke telinganya atau masuk ke hidungnya seandainya masuk ke dalam, maka tidak dikatakan batal puasanya. Kenapa? Karena mandi ada perintah dari syariat itu wajib. Atau mandi sunnah seperti apa? Mandi Jumat.
Ya, seandainya ada orang mau ya hari Jumat, Ramadan, dia disunahkan mandi sebelum berangkat Jumatan. Ketika mandi sunnah masuk dengan tanpa disengaja, maka tidak batal puasanya. Tapi kalau tidak disengaja. Tapi kalau sengaja gimana? Mandi wajib, mandi sunnah, dia ketika mandi sengaja mulutnya dibuka. Sengaja untuk minum ya. Ya berarti ya batal puasanya. Itu bukan mandi, itu minum itu. Ya, berarti dia sengaja untuk memasukkan air ke lubang melalui lubang yang terbuka masuk ke dalam. Nah, ini kalau tidak sengaja, tidak batal. Kalau itu mandi yang ada perintah dari syariat. Lah mandi yang tidak ada perintah dari syariat, seperti apa? Ya mandi setiap hari. Loh kan kita diperintahkan untuk bersih. Ya bukan perintah wajib, bukan perintah sunnah. Tapi itu apa? Ya perintah apa kebersihan aja. Ya tidak harus mandi. Kebersihan itu tidak harus mandi, kepalanya dibasuh. Artinya gini, kalau seandainya di bulan Ramadan saya ini mau apa kerja atau saya mau keluar, kan mandi biasanya. Walaupun Ramadan, ya pagi kita mandi. Bagaimana itu kalau saya masuk dengan tanpa sengaja? Batal puasanya. Lu batal puasanya. Kalau mandi bukan perintah dari syariat, artinya bukan wajib dan bukan sunnah, bukan mandi sunnah, maka ketika masuk dengan tanpa disengaja, batal puasanya. Terus siapa? Gimana? Apa enggak mandi? Tetap mandi. Silakan mandi. Ya silakan mandi. Tidak ada larangan untuk mandinya. Tapi kalau masuk dengan tanpa sengaja ya batal. Terus gimana? Ah, biasanya disiasati gini. Ketika mandi, ya pagi, ya untuk mau keluar atau mau kerja atau yang lainnya, ya dia batasan dari leher, ya leher atas ini sampai ke bawah, ya dia siram nggak apa-apa. Siram nggak apa-apa. Kenapa? Nggak ada lubang yang terbuka. Artinya lubang yang terbuka pun yang di bagian bawah kemaluan nggak rawan untuk masuk kecuali dimasukkan. Akan gitu. Ah, untuk ini disiram semuanya. Mau disabuni, ya disiram, ya aman. Tapi bagian kepala jangan disiram. Ya, jangan disiram, tapi apa? Cukup diganti dengan wudhu. Lalu terus gimana? Masuk 1 bulan nggak keramas? Ah, mandi yang sempurnanya, mandi yang lengkapnya, yaitu apa malam. Karena nanti termasuk daripada kesunahan di bulan Ramadan, yaitu apa? Mandi setiap malamnya. Ya, setiap malam disunahkan untuk mandi. Hadis itu mau keramas, ya di situ mau membersihkan ya semuanya telinganya atau yang lainnya, ya malam hari nggak masalah kalaupun masuk walaupun apa dengan disengaja nggak ada puasa sudahan. Ya artinya apa di malam hari ya itu lebih baik dilakukan ya ketika apa malam harinya. Karena itu ya kalau seandainya tetap dia mandi ya dia mandi atau dimasukkan seandainya gimana kalau di telinganya ditutupi kapas atau masalahnya takutnya kapasnya yang masuk. Kapasnya masuk malah batal karena masuk benda. Atau masuk ke hidung, kesedot masuk ke hidungnya, ya bisa batal. Karena itu lebih baik apa bagian kepala ya diakhirkan ketika malam harinya. Ya disunahkan mandi setiap malamnya nanti ada kesunahan supaya apa semangat untuk apa ibadah di malam harinya. Ya sholat tarawih, sholat witir supaya nggak ngantuk. Ya supaya nggak ngantuk. Nah ini adalah apa permasalahan masuknya air karena sebab mandi. Kita lihat itu. Hukum masuknya air mandi ke dalam rongga dengan tanpa disengaja jika sebab mandi sunnah seperti mandi untuk sholat Jumat atau mandi wajib seperti mandi janabat maka tidak membatalkan puasa kecuali jika sengaja atau kecuali dengan menyelam. Iya, karena menyelam di siang hari bulan Ramadan ada larangan makruh. Mandi dengan menyelam ya kalau di waktu puasa itu hukumnya makruh. Ah, tetap dia melakukannya masuk dengan tanpa sengaja ya batal. Ya masuk walaupun tanpa sengaja. Kenapa? Ada larangan untuk mandi dengan menyelam. Tapi kalau dia apa? Mandi biasa, mandi wajib, mandi sunnah, ya dengan disengaja juga, ya batal juga kalau sengaja. Kemudian jika bukan mandi sunnah atau wajib seperti mandi untuk membersihkan badan, ya seperti setiap harinya mandi litabarut kalau bahasa di kitab itu atau mandi litantif untuk membersihkan diri atau untuk supaya dingin, ya bukan kewajiban, bukan sunnah, maka ya puasanya batal baik disengaja ataupun tidak. Oke, karena itu ada solusinya seperti tadi itu. Nah, sekarang kumur. Hukum kumur. Ketika kita siang hari, pulang Ramadan, ketika kita dalam keadaan puasa, kalau seandainya kita wudhu, apakah tetap disunahkan untuk berkumur? Tetap sunnah. Kumur ketika wudhu, walaupun di bulan Ramadan, walaupun siang hari bulan Ramadan, tetap bagi dia disunahkan untuk apa? Kumur. Tapi kumur di bulan Ramadan, tidak ketika puasa, tidak
disunahkan mubalaghah. Kalau ke sekarang kita ini mau wudhu, ya kita kumur, ya kumur biasa. Kumur itu apa? Idkhalul ma' fil fam, memasukkan air ke mulut, diputer-puter, ya. Walaupun tidak diputer-puter, tetap itu dianggap kumur. Misalnya puter-puter, buang, kan gitu kan? Kemudian kumur lagi mubalaghah, klok, 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 klok. Itu sunnah. Kalau bukan dalam keadaan puasa. Kalau dalam keadaan puasa, yang tadi itu mubalaghah, makruh hukumnya. Kumurnya tetap sunnah. Nah, karena itu ketika dia berkumur untuk melaksanakan wudhunya bukan dengan mubalaghah, kumur biasa, masuk dengan tanpa disengaja nggak batal. Loh kok iso masuk tanpa dengan sengaja, masuk tanpa disengaja? Seandainya ya waktu kumur ono beledek, wah kaget dia ya, brok masuk. Atau dikageti sama temennya seandainya ya, waktu kumur, wah ya kaget. Ya apa ini hukumnya? Ya puasanya tetap sah. Karena apa? Maksudnya tanpa sengaja. Dan dia kumur, ya ada perintah dari para syariat. Disunahkan untuk tetap kumur. Nah, tapi kalau dengan tanpa apa mubalaghah, tapi kalau itu tanpa disengaja maksudnya. Kalau dia kumur biasa, sengaja dan sing delok dilek pisan, ya batal. Itu minum namanya, bukan kumur itu ya. Namanya minum. Ya itu sengaja minum ya batal puasanya. Tapi kalau apa mubalaghah, tetap dia puasa, tetap mubalaghah. Makruh. Kalau masuk dengan tanpa disengaja, walaupun tanpa disengaja, masuk, batal puasanya. Apalagi disengaja. Itu apa di situ? Hukum air kumur yang tertelan tanpa sengaja, ya tertelan tanpa disengaja, jika berkumur untuk kesunahan, seperti dalam wudhu, tidak membatalkan puasa, asalkan tidak terlalu ke dalam. Itu mubalaghah tadi itu, yang saya jelaskan tadi. Tapi kalau berkumur biasa, nah ini bukan kumur untuk wudhu, kumur untuk membersihkan mulutnya. Kumur untuk membersihkan mulutnya. Jika berkumur biasa, bukan untuk kesunahan, maka puasanya batal secara mutlak. Baik terlalu dalam, mubalaghah atau tidak. Walaupun tidak sengaja. Kalau masuk, batal. Kenapa kamu kumur? Untuk apa? Bukan untuk sunnah kok. Ya bangun tidur biasanya ya. Bangun tidur kumur dia. Paket dia masuk, ya itu air kumurnya. Batal puasanya. Kenapa? Karena kumurnya bukan untuk kesunahan. Eh, orang yang muntah, nah ini sudah nih, sudah kita jelaskan. Ya, ketika mulutnya, ketika dia setelah muntah, kan tadi dikatakan muntah dengan sendirinya tidak membatalkan puasa. Kalau dia memuntahkan diri baru batal. Nah, dia muntah dengan tanpa disengaja karena tidak enak badannya muntah dia. Atau bau yang dia ya enggak apa alergi dengan itu bau biasanya dia kalau bau seperti itu muntah. Oh, kalau bau duren muntah. Oh, kalau bau ini muntah saja. Muntah dia dengan tanpa disengaja. Maka puasanya tidak batal. Tapi mulutnya mutan najis. Kalau mulutnya mutan najis gimana? Wajib dikumuri. Kumurnya gimana caranya? Sambil mubalaghah. Umur biasa sambil mubalaghah. Klok, 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 buang. Nah, setelah itu baru suci mulutnya, air ludahnya mau ditelan itu tidak masalah. Nah, ini berkumur apa namanya karena sebab muntah ya. Atau mulutnya berdarah tadi seperti tadi gusi berdarah tadi itu ya sudah kita jelaskan. Orang yang muntah atau mulutnya berdarah wajib berkumur dengan mubalaghah. Ya, membersihkan hingga ke pangkal tenggorokan. Ya, beda dengan wudhu biasa. Kalau wudhu biasa makruh dia mubalaghah. Tapi kalau mutanajis wajib mubalaghah untuk mensucikan mulutnya. Nah, itu apa? Wajib berkumur dengan mubalaghah membersihkan hingga ke pangkal tenggorokan agar semua bagian mulutnya suci. Apabila ia menelan ludah tanpa mensucikan mulutnya terlebih dahulu, maka puasanya batal. Ya, sekalipun ludahnya nampak sudah bersih. Sudah kita jelaskan tadi. Baik. Kemudian orang yang sengaja membatalkan puasanya atau tidak berniat di malam harinya wajib menahan diri di siang hari Ramadan dari perkara yang membatalkan puasa seperti orang puasa sampai maghrib. Nah, setelah Ramadan wajib tetap menggodoi puasanya. Ini maksudnya apa? Orang seandainya sengaja tidak puasa dia. Orang yang sengaja tidak puasa tanpa ada udur, tidak ada rukhsah, tidak karena sakit, tidak karena musafir, bukan karena udur, dia tidak puasa. Dia tidak puasa. Atau dia tidak niat malam harinya. Dia tidak niat di malam harinya. Ya, dia lupa tidak niat di malam harinya. Maka pagi harinya dia tetap seperti orang puasa. Sampai kapan? Sampai maghrib. Apa dianggap puasa? Enggak. Tetap dia wajib qadha. Tapi dia tetap wajib seperti orang puasa. Bukan berarti, waduh lu lali, tidak niat, lupa, tidak niat. Udah makan sarapan, makan siang, tidak boleh.
tetap wajib seperti orang puasa. Karena itu kemarin untungnya kalau dia apa mengikuti madzhab Imam Malik puasa di awalnya ya untuk seluruh Ramadan. Nah, kalau seperti ini lupa nak niat, dia tetap wajib imsak kan, wajib seperti orang puasa. Dalam madzhab Imam Malik dianggap puasa dia. Tapi dalam madzhab Imam Syafi'i dia tidak dianggap puasa. Berarti apa? Tetap wajib qadha. Nah, ini yang sudah kita bahas waktu itu. Nah, berarti apa? Wajib dia imsak ya, wajib dia imsak seperti orang yang puasa. Karena itu hati-hati tapi ya orang yang puasa itu nggak boleh dia membatalkan puasa ya tanpa ada sabab, tanpa ada udzur. Ya apalagi kadang-kadang ya tidak puasa ya dengan sengaja, kalah dengan anak kecil kadang-kadang. Ya ini karena itu sampai ada riwayat Nabi mengatakan man aftara ya man aftara fi nahari min apa min Ramadan. Man aftara min Ramadan bi ghairi udrin ya atau bi ghairi rukhsatin au maradin maka apa orang yang puasa orang membatalkan puasanya atau dia tidak puasa daripada bulan Ramadan tanpa ada rukhsah kelonggaran daripada syariat tanpa karena sakit tanpa karena udzur yang lainnya maka kalaupun dia ingin menghapus daripada dosanya melebur dari dosanya dengan dia puasa 1 tahun masih belum bisa melebur dosanya. Nah, itu hati-hati ya. Maka harus ada kalau ada sebab baru boleh. Kemudian ini sekarang berbagai konsekuensi bagi orang yang tidak berpuasa atau membatalkan puasa Ramadan. Nah, ini orang yang orang yang tidak puasa atau membatalkan puasanya di bulan Ramadan itu ada yang wajib qadha dan sekaligus wajib denda. Ada yang wajib qadha saja tanpa denda, ada yang wajib denda tanpa qadha, ada yang tidak wajib dua-duanya. Nah, sekarang yang wajib qadha dan membayar denda. Siapa? Jika membatalkan puasa demi orang lain. Seperti kemarin pembahasan ketika apa bayi apa perempuan yang menyusui atau perempuan yang hamil. Kan mereka kan boleh untuk tidak puasa. Tapi dengan syarat kalau ada kekhawatiran ya karena anaknya atau karena apa karena dirinya atau khawatir terhadap dirinya atau khawatir dua-duanya. Maka apa boleh dia untuk tidak puasa. Tapi kalau tidak ada kekhawatiran sama sekali, anaknya tetap sehat walaupun puasa, dirinya tetap sehat walaupun puasa. Dokter mengatakan tidak masalah. Ya berarti wajib puasa. Tidak boleh dengan alasan dia menyusui atau karena hamil. Tapi kalau dia apa? Oh dokter menyarankan jangan puasa. Kenapa? Kasihan anaknya. Atau kasihan juga dirinya nantinya atau dua-duanya. Gimana? Kalau dia alasannya hanya karena anaknya saja, kalau dirinya nggak masalah, khawatir terhadap anaknya kurang gizi atau nanti ASI-nya nggak keluar seandainya, maka dia membatalkan puasanya karena anaknya. Nah, kemarin kan sudah dibahas. Selain dia nanti wajib godok, dia ditambahi wajib apa? Wajib fidyah, wajib 1 harinya 1 mud. Ya wajib dia membayar denda. Nah, ini apa? Untuk yang ketika membatalkan karena orang lain. Nah, itu kalau permasalahan perempuan yang menyusui atau perempuan yang hamil. Ada yang masalah lain, bukan perempuan yang hamil atau menyusui. Seandainya, gambaran lain. Saya membatalkan puasa karena orang lain. Gambarannya gini. Ketika ada orang mau tenggelam. Ketika ada orang mau tenggelam, kemudian Ana ini dalam keadaan puasa, saya ini dalam keadaan puasa. Saya tidak akan bisa menyelamatkan dia kecuali saya minum dulu. Kenapa? Renang saya lebih cepat kalau sudah minum. Tapi kalau saya tidak minum, saya insya Allah tidak khawatir terhadap diri saya bisa renang. Tapi saya nggak akan sampai kepada dia kecuali dia sudah tenggelam. Tidak bisa diselamatkan. Kenapa? Karena renangnya ya lambat. Kenapa? Dalam keadaan haus. Berarti saya membatalkan karena dia, bukan karena saya. Karena untuk menyelamatkan orang lain, bukan untuk dirinya. Kalau dirinya tetap aman. Maka ini selain dia wajib godok, dia juga wajib bayar fidyah. Karena dia membatalkan puasa bukan untuk dirinya tapi karena orang lain. Itu yang apa? Untuk wajib godok dan membayar denda. Jika membatalkan puasa demi orang lain, seperti perempuan mengandung dan menyusui yang tidak puasa karena khawatir pada kesehatan anaknya saja, maka dia wajib godok dan membayar denda. Yang kedua, yaitu apa permasalahan orang yang mengakhirkan untuk menggodoi puasanya sampai datang Ramadan lain. Gambaran seperti oh perempuan, seandainya dia tidak puasa karena haid, ya karena keluar darah haid, tidak puasa 10 hari. Tidak digodoi, padahal ada kesempatan untuk menggodoi. Memang boleh menggodoinya, ya boleh matakhir, boleh diakhirkan.
tapi tidak digodok-godok sampai datang Ramadan lagi. Maka ya puasa 10 hari yang belum digodok ini tetap wajib digodok. Setelah Ramadan, ya tetap wajib qadai. Dia punya kodok puasa, yaitu 10 hari tahun yang lalu. Berarti tetap wajib qadai. Selain wajib menggodoi, dia juga wajib membayar denda. Dendanya berapa? 1 hari, 1 mud. Berarti kalau 10 hari, 10 mud. Tetap wajib kodok 10 hari, ditambahi plus daripada apa? 10 mud. Nah ini termasuk orang yang wajib kodok dan dia juga wajib apa? Denda. Yang kedua, wajib godok tanpa denda. Godok saja tanpa denda. Nah, ini berlaku bagi orang yang tidak niat puasa di malam hari. Orang yang lupa nak niat puasa di malam hari, maka ya dia wajib imsak seperti tadi dan dia juga apa tidak dianggap puasa, wajib digodoi puasanya nantinya, tapi tidak wajib bayar denda. Orang yang batalkan puasanya dengan selain jima, ya orang yang batalkan puasanya dengan selain jima itu juga apa wajib godok saja. Dan perempuan hamil atau menyusui yang tidak puasa karena khawatir pada kesehatan dirinya saja atau kesehatan dirinya dan anaknya. Maka apa? Dia hanya wajib kodok, tidak wajib bayar denda. Ini. Ya, atau dia puasa apa meninggalkan puasa karena sakit, wajib kodok saja. Dia meninggalkan puasa karena musafir, dia wajib kodok saja. Tidak wajib bayar fidyah, tidak wajib bayar denda. Ada orang yang wajib bayar denda tapi tanpa wajib godok. Siapa? Permasalahan kemarin syarat wajib yaitu apa? Orang yang lanjut usia. Orang yang sudah tua sekali tidak puasa dia, maka apa? Tidak wajib puasa bagi dia. Godok, tidak wajib godok, tapi diganti wajib apa? Bayar denda saja. Wajib bayar fidyah setiap 1 hari 1 mud. Ini berlaku bagi orang yang lanjut usia atau orang yang sakit tidak ada harapan sembuh. Yang tidak punya harapan sembuh, maka keduanya tidak mampu berpuasa. Jika tidak mampu berpuasa, maka dia tidak wajib puasa saat itu dan dia tidak wajib menggodoknya, tapi diganti setiap 1 harinya diganti dengan membayar apa? 1 mud makanan. Dari bahan makanan pokok. Ada orang yang tidak wajib golok, tidak wajib denda. Siapa? Ya bagi orang yang gila ya. Orang yang gila tanpa disengaja, dia memang tidak wajib. Ya tidak wajib golok, ya tidak wajib denda. Ya, artinya apa? Setelah dia sadar, tidak wajib apapun. Nah, ini berlaku bagi orang yang gila tanpa disengaja. Yang dimaksud denda di sini adalah 1 mud, yaitu 7,5 on. Makanan pokok daerah setempat untuk setiap harinya. Paham ya? Ya, apa ini? Pertanyaan dulu. Ada masuk? Assalamualaikum Ustaz, kafarah hubungan di hari puasa bulan Ramadan apakah sama kodok puasa? Apakah ini di bulan Ramadan apakah sama kodok puasa puasa sunnah? Ya kafarah itu sendiri ya, dia wajib. Oh kalau dia ada puasa kodok, ya dia puasa kodok. Dia tidak puasa di antara bulan Ramadan dia ada niat puasa. Kemudian sama kafarah apa bisa digabung? Tidak boleh, ya, tidak boleh digabung. Kalau sama-sama wajib tidak boleh digabung. Kalau untuk sama puasa sunnah ada khilaf, pada perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan bisa ya ketika dia niat puasa wajib ya kalau pas waktu itu ada puasa sunnah ya boleh digabung. Ya tapi kalau apa? Kalau antara wajib dengan wajib tidak bisa. Mungkin itu pertanyaannya ya. Malamnya niat puasa godok tapi kesiangan karena nggak tahu karena kesiangan belum mandi janabah. Sedangkan mandi janabah semua harus basah, lubang harus basah kami. Oh ya, ini kan sudah kita bahas tadi. Kalau seandainya dia sudah sholat terawih, kemudian niat-niat setelah sholat terawih dituntun untuk niat. Oh itu sama qadin anadai fardi syahr Ramadan hadisan lillahi ta'ala. Kan itu kan. Ah, setelah dia niat, kemudian dia malam harinya janabah. Terus bangunnya kesiangan. Ya, tapi dia sudah niat. Ya apa puasanya? Itu tetap sah. Yang penting dia setelah subuh tadi tidak makan apa-apa. Ya dia sudah niat malam harinya.
Janabahnya gimana dia? Ya wajib mandi. Dia wajib mandi. Lalu terus kalau mandi masuk ya apa nanti ke telinganya atau masuk ke mulutnya. Kalau tanpa disengaja tidak batal kan tadi sudah dibahas. Kalau mandi wajib atau mandi sunnah, ya kalau dengan tanpa disengaja masuk maka tidak membatalkan puasanya. Baik. Kemudian kalau misal seperti mau muntah tidak sengaja, gimana Ustaz? Misal terlalu kenyang pas sahur, akhirnya mau muntah sedikit, tapi tertelan lagi tanpa sengaja. Bagaimana hukum seperti itu? Ah, ini sebetulnya itu apa namanya? Keluar karena gelegean, makanannya keluar karena terlalu penuh, itu dianggap apa? Kesengajaan. Itu dianggap membatalkan puasa. Kalau keluar makanan, ya sengaja gelegean, ya berarti apa? Batal puasanya. Karena itu makan itu jangan terlalu penuh. Ya makan tajasyuk itu namanya tajasyuk keluar ya dengan apa makanan dia sengaja untuk apa eh, apa gelegean keluar makanannya biasanya kalau terlalu banyak kenyang gitu ya ya apa itu ya batal puasanya karena itu dari dalam ya itu dari dalam bukan dianggap seperti riak ya seperti muntah itu malah karena itu jangan terlalu kenyang ketika makan ya kenapa malah nggak bagus ya. Untuk kesehatan itu puasa itu akan manfaat kalau berbukanya kemudian ketika sahurnya tidak terlalu kenyang. Kemudian kalau membasahi bibir dengan ludah ketika puasa gimana Ustaz? Ya membasahi bibirnya nggak apa-apa. Ya, soalnya biasa ini. Setelah itu udah nggak ada karena ludahnya. Ya kemudian ya apa ini puasanya? Ya, tetap sah. Tapi kalau membasahi bibir di bibirnya masih ada ludahnya, diambil lagi sama dia. Jadi telan batal puasanya. Tapi kalau membasahi bibir ya boleh aja. Saat apakah orang asma ketika puasa boleh menghirup oksigen uap? Kalau oksigen itu kalau cuman apa udara ya, ndak ada N-nya, ndak ada bendanya, ya ndak apa-apa ya. Kalau memang oksigen. Tapi kalau yang asma itu pada ada obat yang di fakhoh itu namanya bahasa Arabnya, yaitu itu ada obat yang masuk itu batal bahasanya. Tapi kalau cuman oksigen, apa angin, ya cuman angin, bukan benda, maka puasanya tidak batal. Ya sama seperti apa masak, nguap, ya menguap, ya kecuali kalau diambil uapannya sampai jadi air diminum, nah, itu lain lagi. Tapi kalau uapannya atau apa karena apa oksigen tadi, ya itu kan bukan N gitu ya, bukan benda itu. Bagaimana kalau menolong orang yang tenggelam tapi tanpa minum dulu dan ketika berenang airnya masuk, apakah termasuk membatalkan karena orang lain? Ya, berarti dia membatalkan karena orang lain. Ya masuk ini ya. Nah, dia kan tidak batalkan puasanya, tapi dia berenang masuk dengan tanpa disengaja. Batal apa enggak? Itu apakah dianggap karena menolong orang itu ya hukumnya wajib apa? Ya diperintahkan ya menolong orangnya kalau dia mampu. Apa termasuk dianggap seperti tapi ini udur nadir ya, udur yang jarang. Itu kalau dianggap udur yang jarang ya tetap batal. Kalau dianggap itu termasuk karena dia melakukan menolong orang itu perintah ya seperti mandi wajib, Allah alam. Nanti coba kita lihat itu. Tapi dohirnya dia tetap batal ini ya. Dohirnya tetap kecuali kalau nggak sengaja ya maksudnya. Kecuali kalau nggak sengaja. Tapi nggak tahu, kita lihat dulu. Nanti pertanyaan ini pending. Pertanyaan ini pending. Nanti kita jawab lewat WhatsApp. Insya Allah. Masuk, masuk. Ya, dia nggak batalkan puasanya. Tapi dia berenang. Bisa dia selamatkan. Tapi masuk dengan tanpa sengaja nanti. Ya, itu kan pertanyaannya. Nanti kita akan kita pelajari dulu. Kalau batuk keluar dahaknya, apa termasuk keluar sendiri? Kalau dia sengaja membatukkan, ya sengaja dia batuk. Ya, sama seperti sholat itu.
Kalau dia sengaja batuk sampai keluar 2 huruf batal sholatnya kan ya. Kalau sini sengaja dia batuk sampai keluar dahaknya ya berarti harus dilepas. Ya kalau memang keluar dengan sendirinya batuk keluar riak ya berarti tanpa sengaja. Kalau dari hidung ke tenggorokan dahaknya berarti itu batin ke batin kah? Loh kalau kalau hidung sudah sampai luar itu sudah dohir itu. Kalau untuk hidung itu khaisum. Setelah khaisum itu sudah dikatakan dohir. Itu sudah dikatakan dohir. Berarti ketika ada, ya maaf ada apa ria, ada umbel ya Pak itu ya. Nah, itu wajib dikeluarkan. Nggak boleh disedot lagi sampai ke dalam. Ya, batal bahasanya. Maaf, live izin live dulu. Kalau kodok puasa wajib, siangnya hubungan, apakah kafaronya sama? Enggak sama. Enggak sama. Itu kalau di bulan Ramadan. Kemudian berarti intinya kalau oksigen tidak ada obatnya walaupun bentuk uap tetap membatalkan ya Ustaz. Loh, kalau oksigen tadi kalau obatnya kalau cuman hanya uap angin seperti angin maka ya tidak batal puasanya. Dan apakah orang asma tersebut boleh untuk tidak puasa karena biasanya kambuhan dan susah untuk puasa kalau kambuh. Nah, kalau dia datangnya tidak ada kepastian, dia tetap wajib puasa. Nah, kalau dia kambuh baru dia apa? Pakai itu fakhar atau yang lainnya. Ya tidak apa-apa dia membatalkan puasanya. Ya dia membatalkan puasanya boleh. Ya, artinya membatalkan puasa dengan ulur karena dia butuh obat. Tapi kalau dia tidak ada wajib apa dokter tidak mewajibkan dia untuk harus pakai obat itu setiap saatnya enggak. Kalau dibutuhkan, ya berarti dia wajib puasa. Tapi ketika dia saat itu butuh obat tadi itu boleh dia melakukannya dan batal puasanya karena udur. Kan berarti dia nak puasa mulai awal. Mending. Afwan Ustaz, bagaimana jika sholat duha takbiratul ihram pertama pakai siwak. Kemudian sholat duha yang kedua pakai siwak lagi. Dalam keadaan siwaknya masih ada ludah bekas pemakaian sebelumnya. Apakah kalau menelan ludah bisa membatalkan puasa sebab bercampur dengan air ludah? Kalau air ludahnya itu sudah tidak ada, cuma basah-basah saja, tidak ada N ya. Kalau basah, ya basah itu kalau sudah dipakai sudah lama ditaruh basah, tapi tidak ada air ludahnya itu cuma basah aja. Ketika dipakai lagi tidak apa-apa. Tapi kalau ada ludahnya, ya seperti ya biasanya kalau pakai siwak itu kan ada masih ada ludahnya. Nah itu dimut sama dia. Kan biasanya kan air ludah itu kan berkumpul di siwaknya. Itu kalau diperes gini kan ada air ludahnya. Nah itu yang ketika ditelan batal. Tapi kalau sudah cuma basah tok, tidak ada ludahnya tidak apa-apa. Ini. Apakah niat mau membatalkan puasa tapi belum ngucap karena bimbang dari lawan bicaranya nyuruh batal. Niat membatalkan puasa tidak batal. Niat membatalkan puasa tidak batal puasanya. Kecuali kecuali kalau dia ya membatalkan puasa dengan makan atau minum atau yang lainnya. Kalau masukin bibirnya Ustadz ke mulut dalam waktu yang lama, digigit gitu ya. Apa batal? Ya, enggak. Berarti kan dia membasahi tapi belum dikeluarkan, tak ada yang ditelan. Berarti kalau ingus sudah dihitung nggak boleh dihisap. Iya, kalau sudah sampai luar ya seperti perincian tadi itu ya wajib dia apa? Wajib sama dia apa dikeluarkan. Baik. Berarti ada pending satu itu ya pertanyaannya. Insya Allah kita jelaskan. Nanti kita cari belum. Nanti riak apakah batal? Riak, dari sudah riak dahak itu sama kan? Riak dahak itu sama. Baik, kita lanjut. Hal-hal yang disunahkan dalam puasa Ramadan. Kesunahan pertama, menyegerakan berbuka puasa, kemudian sahur, walaupun dengan seteguk air, kemudian mengakhirkan sahur.
Nah, ini dia dimulai dari tengah malam. Jadi segera dalam berbuka puasa itu hukumnya apa? Sunnah. Jadi ketika yakin sudah masuk waktu azan, langsung dia berbuka. Ya, karena Nabi mengatakan apa? Tapi itu segera itu kalau dia tahaggaqul huruf, yakin sudah tenggelam matahari. Dia melihat mataharinya sudah tenggelam. Atau don tapi bi amarah gawiyah. Kalau dia menyangka tapi dengan apa tanda-tanda yang kuat. Oh sudah maghrib ini. Kenapa? Ya sudah apa namanya? Sudah terdengar adzan. Ya di mana-mana seandainya. Atau sudah masih jamaknya sudah adzan. Oh dana amarah gawiyah. Maka apa? Maka dia apa namanya boleh saat itu apa berbuka. Nah ini hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya sunnah. Karena Nabi mengatakan la yazalun nas bi khair. Manusia masih dalam keadaan baik. Ma'ajal fitrah semenjak dia menyegerakan berbuka. Segera dalam berbuka. Ya malah hukumnya apa? Kalau dia nak segera berbuka, hukumnya makruh. Mengakhirkan apa? Berbuka puasa, ikuti hukumnya makruh. Kalau dia bermaksud, sengaja memang. Tahu sudah maghrib, tidak buka dia. Sengaja, makruh hukumnya. Atau dia menganggap ada fadilah tambahan. Kalau saya bukanya agak akhir, tambahan pahala. Ada fadilah lain. Nah, ini hukumnya Pak makruh. Tapi kalau enggak dia saat itu mengakhirkan berbuka. Kenapa? Karena di tengah jalan nggak ada mau dimakan. Mau makan apa dia? Oh, dia sampai entar lagi sampai rumahnya. Akhirnya apa? Dia terlambat, nggak langsung berbuka. Apakah itu makruh? Ya enggak. Hukumnya lah Pak Sabi. Maka hukumnya apa? Boleh. Ya. Ini yang dikatakan di kitab Majmu di Nas oleh Imam di kitab Imam Syafi'i. Karena itu Nabi ini hukumnya apa? Mengakhirkan apa menyegerakan berbuka itu hukumnya apa? Sunnah. Ya, ahabbu ibadi ilayya paling disenangi paling aku senangi daripada hambaku. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman ini ya. Hadis qudsi. Ahabbu ibadi ilayya paling aku cintai daripada hambaku katanya ajaluhum fitran. Yang paling segera ketika mereka berbuka puasanya. Baik. Nah, kemudian kalau seandainya dia mau sholat, sholat dulu atau apa membatalkan puasanya dulu, batalkan puasanya dulu. Ya takdimu ala sholat itu hukumnya sunnah. Lah muadzin gimana yang adzan? Batalkan puasanya dulu. Adzan itu kan tanda masuk waktu. Ya berarti apa? Ketika mau adzan makan kurma dulu. Ya ojo ake-ake tapi ya makan kurma ya pokok batalkan puasanya. Makan ya sambil batal puasanya atau sambil minum takut nanti tersendat suaranya. Ya setelah itu adzan. Ya itu tetap hukumnya sunnah. Ya sunnah untuk menyegerakan berbuka. Baik. Kemudian, tapi ya menyegerakan berbuka ini yang dimaksud bukan makan sampai kenyang loh ya, yang dimaksud. Tapi apa? Ya afdolnya ya membatalkan maksudnya takjil, biasanya dikatakan takjilan takjilan tuh ya. Nah, membatalkan puasanya dengan makan kurma, ya witir nanti ada kesunahan witir, makan tiga, kemudian tambah air, ya setelah itu sholat. Ya, setelah itu apa? Dia sholat. Setelah itu baru dia makan. Itu lebih afdol. Kalau mau langsung makan gimana? Ya nggak apa-apa. Tapi akhirnya apa? Nggak dapat fadilah apa daripada sholat di awal waktu. Nah, itu biasanya ada takjil. Takjil itu apa? Ya menyegerakan berbuka, ya membatalkan puasanya saja. Setelah itu sholat. Malah di daerah seperti di Hadramut, ya sebagian di pondok, ya di Rubat, di mana-mana itu, ya membatalkan puasanya takjilan, kurma, kemudian air. Setelah itu apa? Sholat maghrib berjamaah. Setelah sholat maghrib, ya doa dulu. Ada doa dibaca. Kemudian sholat maghrib berjamaah. Setelah itu sholat dia, saat gobliannya. Setelah itu apa? Sholat tasbih 4 rakaat. Baru setelah itu makan. Ya, baru setelah itu makan. Nah, ini kalau mau seperti itu ya bagus. Baik. Kemudian disunahkan berbuka dengan kurma. Ya, disunahkan juga apa mengakhirkan sahur ya. Sunahkan juga mengakhirkan apa sahur. Mengakhirkan sahur itu hukumnya apa? Sunnah. Sahur itu sendiri sunnah. Sahur, kapan masuk waktu sahur? Nisful lail, separuh malam. Nah, kalau misalnya eh, maghrib jam 6, kemudian subuh jam 4, ya dibagi. Separuhnya, separuh terakhir itu sudah masuk. Oh, seandainya jam 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 1, 2, 3, 4. Berarti 10 jam ya.
Berarti 10 jam kan? 10 jam ini berarti bagi bagi dua, ya 5 jam. Berarti 7, 8, 9, 10, 11. Berarti jam 11 lebih sudah masuk waktunya. Ya, kalau kita makan jam 12 diniatkan sahur, dapat sunahnya. Ya, dapat sunahnya. Tapi disunahkan untuk sahur mengakhirkannya. Itu kesunah lain. Sahurnya hukumnya sunnah, kemudian mengakhirkan sahur itu hukum sunnah yang lain. Karena Nabi memerintahkan, tasaharu, sahur kamu, fa inna fis suhuri barakah. Karena apa? Makan di waktu sahar itu hukumnya apa? Ada keberkahan. Allah memberikan keberkahan. Itu bisa tasaharu fa inna fis suhuri, ada fa inna fis sahuri. Kalau suhur berarti waktunya. Mengerjakan makan di waktu sahar, di waktu sahur itu ada keberkahan. Tapi ada yang mengatakan fa inna fis sahuri barokah. Makanannya berarti ada keberkahan. Kenapa? Bikin semangat apa? Kuat dalam puasa. Kenapa? Sudah makan dia. Nah, baik. Bahkan ada ya riwayat lain istainu bi ta'amis sahar ala siyamin nahar wabil qailula ala qiyamil lail. Ya, ambillah pertolongan dengan kamu makan di waktu sahur ala siyamin nahar untuk puasa di siang hari dan ya ambillah bantuan untuk kamu tidur qailulah untuk supaya kamu bisa mudah apa bangun di malam hari untuk ibadah. Nah, ini berarti sahurnya hukumnya sunnah. Ya, kemudian apa mengakhirkan sahur itu juga hukumnya apa? Sunnah. Nah, ini ada riwayat apa? La yazalu ummati bi khair ma'ajjal fitra wa akharus sahur. Umatku masih dalam keadaan baik semenjak dia apa? Menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Malah dikatakan apa? Mengakhirkan sahur itu ukurannya berapa? Sebelum ya antara terbit fajar dengan apa? Dengan akhir sahurnya dia yaitu apa? Membaca 50 ayat. Artinya apa? Sebelum subuh dengan ukuran 50 ayat kamu sudah berhenti. Nah, sebelum itu kamu apa? Menyegerakan apa? Mengakhirkan sahur. Itu dikatakan dari dalam riwayat tasahhar nama Rasulullah SAW. Summa gumna ila shalah wa kana qadru ma bainahuma khamsina ayah. Kami melakukan sahur bersama Nabi SAW. Setelah sahur kami berdiri ya untuk sholat. Ya gumna ila shalah untuk melakukan sholat. Apa? Wa kana dan sholat apa maksudnya subuh. Antara sahur, setelah sahur sama Nabi, kemudian dia sholat. Wa kana qadru ma bainahuma antara sahur dengan sholat subuhnya ukuran apa? Khamsina ayah ukuran 50 ayat. Dan ini mengakhirkan sahur ini termasuk khususiat umat Nabi Muhammad SAW. Umat yang dahulu, kalau sudah dia tidur, tidak boleh makan sudah. Kalau tidur setelah apa? eh dari sholat isya, ya dari waktu isya, dia apa? Dari waktu isya dia seandainya apa tidur, ya atau dia apa namanya? Atau ya tidur atau sudah makan atau minum setelah waktu isya dia sudah tidak boleh apa tidak boleh bagi dia untuk makan lagi yang dikatakan wakanatul umam bisabiqah ya yahrumu alaihim al akal wa syurub min waktu isya mulai waktu isya sudah boleh makan au bin nomi walau qabla isya kalau dia tidur oh setelah maghrib dia tidur sebelum isya ya dia bangun apa boleh makan tak boleh. Kalau tidur, ya sudah, dia nak boleh makan, tak boleh. Kalau kita kan boleh. Kita tidur seandainya. Bangun waktu sahur, boleh makan. Ini apa? Malah disunahkan diakhirkan sahurnya. Ini khususiat umat Nabi Muhammad. Ya, apa hikmahnya untuk sahur ini? Ya membuat kuat dan menyalahi daripada ahlul kitab. Menyalahi daripada ahlul kitab. Ya walaupun sudah kenyang. Ya, kata Nabi SAW, tasaharu walau bicara, bicara atima. Ya sahur kamu walaupun dengan hanya seteguk air. Baik. Kemudian menyegerakan berbuka, sahur, kemudian mengakhirkan sahur sudah. Kemudian berbuka dengan kurma. Sunnah hukumnya apa? Berbuka dengan kurma. Disunahkan dengan bilangan ganjil. Bila tidak ada kurma, maka air zam-zam. Bila tidak ada, cukup dengan air putih. Bila tidak ada, dengan apa saja yang berasa manis alami. Bila tidak ada juga, berbuka dengan makanan atau minuman yang diberi pemanis. Artinya tartibnya sebetulnya ada bait syairnya itu. Famin lutabin falbistu fatamru fazamzamun famaun fahulun summa fahalwa summa hulun lakal fitru. Ya itu ada bait-bait syairnya itu ya.
Yaitu apa? Berbuka puasa dengan yang manis. Itu manfaat itu. Berbuka puasa dengan sesuatu yang manis itu manfaat. Yang sudah apalagi dengan apa? Kurma. Ya, berbuka dengan kurma itu diperintahkan itu apa? Famin rutobin. Pertama, rutob. Rutob ini apa namanya? Yang paling afdol. Fal bisru, kemudian bisir. Ini bentuk daripada kurma, macam-macamnya kurma. Fatamru, kemudian tamar. Pertama rutab, kemudian yang kedua besir, kemudian tamar. Kemudian zam-zam. Kemudian ada zam-zam. Kalau tidak ada ini ya. Kemudian kalau tidak ada lagi zam-zam, tidak ada kurma, tidak ada zam-zam, famaun. Maka apa? Air putih biasa. Kalau tidak ada air putih biasa juga, musafir mungkin dia tidak ada air putih saat itu. Fahulun. Sesuatu yang manis asli. Seperti buah-buahan. Summa halwa lakal fitru. Kemudian baru tertib yang terakhir yaitu apa? Halwa. Manisan. Sesuatu yang manis buatan. Ini ya apa namanya untuk disunahkan berbuka dengan apa? Dengan kurma. Kata Nabi apa? Idza akan ahadukum shaiman falyuftir ala tamr. Fa lam yajid at-tamr fa alal ma fa innal ma tahur. Itu yang dianjurkan untuk apa? Berbuka dengan apa? Dengan kurma. Baik. Dan manfaatnya subhanallah ya. Manfaat untuk apa? Berbuka dengan kurma itu manfaatnya banyak ya. Manfaatnya banyak. Di antaranya apa? Mata ketika puasa itu biasanya nggak terang. Ya, karena apa? Orang kalau nggak makan matanya agak redup. Itu untuk mengembalikan lagi, yaitu apa? Dengan cara apa? Berpuasa. Ya, dengan cara apa? Berpuasa. Bahkan apa? Bisa manfaat itu untuk apa? Untuk perutnya yang menghilangkan bakteri juga. Manfaatnya banyak itu makan kurma ya ketika ini yang banyak ditinggalkan. Ya kalau berbuka puasa yang pertama kali yang diincar yaitu apa? Es-esannya, es buah, es apa ya? Atau kadang-kadang gorengan. Ya gorengan yang diincar. Kalau perokok, rokoknya yang diincar dulu. Ya ini ya, sunnah sunnah dulu sayang ya walaupun jangan meremehkan sunnah pahala di bulan Ramadan sunnah itu bisa mendapatkan pahala wajib. Baik. Kemudian berikutnya membaca doa. Doa berbuka yaitu apa Allah malakasum tu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dah badha ma abtalatil urdu wa tabatal aju insyaallah alhamdulillahilladzi a'anani wa sumtu wa razaqani fa aftartu Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirali. Ini doanya. Ya Allah bagimu aku berpuasa dan denganmu aku beriman dan di atas rizkimu aku berbuka. Ya hilang dahaga wabtalatil uruk apa menjadi basah apa urat-urat leher apa urat-uratku ya wasabatal ajru dan apa ditetapkan pahala insyaallah taala. Alhamdulillah segala puji bagi Allah alladzi ani yang telah memberikan pertolongan kepada aku fasumtu sehingga aku bisa berpuasa. Warazagani dan memberikan rezeki faaftar sehingga aku bisa berbuka. Allah inni as'aluka ya Allah, sungguhnya aku minta birahmatika dengan rahmatmu allati wasi'at kulla syai'in antaghfirali yang mana luas daripada segala sesuatu rahmatmu untuk kamu memberikan ampunan kepada aku. Ada doa yang lain Allahumma ya azim ighfir dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim ilal azim. Itu adalah kesunahan untuk membaca doa. Kemudian memberi makanan berbuka kepada orang yang berpuasa. Memberi makanan berbuka kepada orang puasa. Ini fadilahnya besar ini. Yang dimaksud yang memberi makan orang yang berbuka itu apa? Yang pertama kali masuk ke mulut orang yang berbuka. Ya, yang pertama kali. Yang pertama kali masuk kepada mulut orang yang berpuasa. Itu yang dikatakan memberi. Karena itu ya kurma yang masuk kepada mulut orang yang pertama kali puasa itu yang dapat fadilahnya itu. Apa fadilahnya? Manfaat torasa iman. Iya. Falahu mislu ajri min ghairi an yanqusa min ajri syai'. Barang siapa memberi buka orang puasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang puasa, tanpa dikurangi pahalanya dia. Nah, karena itu yang mampu-mampu ini yang ngasih kurma di setiap rumah, ya di majelis atau di musola atau di masjid. Ya kalau pertama kali yang masuk ke mulut mereka kurma yang kita kasih, berarti kita dapat pahalanya. Ya, kalau seandainya semua berarti satu hari dia bisa mendapatkan pahala sebanyak orang yang dia kasih kurma tadi itu. Nah, kalau memberi makan, ketika diundang makan, memberi makan asya itu ada iftar, ada asya.
Kalau iftar itu apa pertama kali yang masuk mulutnya. Nah, karena itu kalau ngundang buka puasa, orang yang diundang tadi diperintahkan untuk datang sebelum maghrib. Bukan mereka wis atau maghrib ya omamu mari teko. Berarti tidak dapat fadilahnya dia. Dia sudah membatalkan puasanya dengan apa? Dengan makanan dari mereka sendiri. Kemudian makan di tempat kamu itu kamu dapat pahala untuk apa pahala asya. Ya ada dapat fadilahnya. Ngasih makan orang ada fadilahnya, tapi bukan pahala seperti tadi itu, manfaat rasa iman dari itu. Karena itu, kalau bisa perintahkan mereka datang sebelum maghrib. Biasanya kan kalau di daerah sana itu kumpul sebelum maghrib, baca zikir bersama, atau ada yang baca kitab, atau ada yang nasihat. Setelah itu baru buka puasa. Dari makanan sahibul bait. Ya kurmanya dibagi dulu, mereka batalkan dengan pemberian daripada sahibul bait. Dapat fadilahnya dia. Ya, dapat fadilahnya. Lalu siapa kalau ada yang adzan atau ada orang yang mau ngimami sholat, kasih kurma kamu. Nih, kamu buka puasa dengan ini ya. Nah, ini di antara apa? Di antara hiris ya. Hiris untuk apa? Mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang apa? Yang yaitu memberi makanan berbuka orang yang puasa. Walaupun dengan satu biji kurma, walaupun dengan satu teguk air. Baik. Kemudian orang yang diajak berbuka, yang diundang, ojo mulai, wis ya, wis ngono tok, ya didoakan. Kamu diundang makan, ya kamu doakan orang yang undang kamu. Itu disunahkan apa bagi orang yang berbuka, yang mendapatkan undangan dari orang lain untuk mendoakan orang yang undang, yaitu apa? Akalat amukumul abror, wasalat alikumul malaikatul akhyar, wa aftara indakumus imun. Yang doakan orangnya. Kemudian mandi janabat sebelum terbitnya fajar bagi orang yang junub di malam hari. Ini sudah kita singgung waktu itu. Kalau dia junub, maka dia kalau mandinya setelah subuh boleh. Niatnya sah apa enggak? Tetap sah. Tapi afdolnya dia tetap apa mandinya sebelum subuh. Kalau bisa mandi sebelum subuh. Supaya apa? Supaya ibadahnya dia laksanakan mulai subuh dalam keadaan apa? Taharah. Ya, ya supaya dalam keadaan apa? Taharah. Dan juga apa namanya? Eh, karena apa? Karena ada khurujan min khilaf. Karena ada pendapat yang mengatakan kalau ada orang puasa masih dalam keadaan junub, ya subuhnya masih dalam keadaan junub, maka tidak ada puasa yang sah baginya. Ada pendapat seperti itu. Yaitu riwayat an Nabi SAW karena yusbihu junuban min jima'in wa ghairi ihtilam cuma atas wasum ini yang diperbolehkan. Ya, kalau ada pendapat lain, la yasih saumu. Itu pendapat siapa? Qala Salim bin Abdullah bin Umar wa Abu Hurairah la yasih saumu. Wakilah inna Abu Hurairah raja'anu. Ada pendapat mengatakan Abu Hurairah berpendapat tak sah puasanya kalau dalam keadaan junub. Ya, dia subuh masih belum mandi. Ya, ini ada pendapat tak sah. Yaitu Abu Hurairah dan Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Ya, cucunya Sayyidina Umar. Berpendapat tak sah. Tapi ada pendapat Kila Abu Hurairah Raja'an Gauli. Menarik pendapatnya. Eh, dari mana dia dalilnya? Dalilnya yaitu man asbaha junuban fala saumalah. Siapa yang pagi hari dalam keadaan junub, maka tidak ada puasa baginya. Nah, ini mansuh. Ini hadis ini mansuh. Dengan apa? Dengan yang dilakukan Nabi. Eh, kemudian mandi setiap malam di bulan Ramadan. Ini yang tadi sudah kita singgung. Setiap malam di bulan Ramadan disunahkan untuk mandi. Apa? Supaya semangat untuk ibadah di malam harinya. Ya karena apa? Karena di malam hari itu ada sholat tarawih, ada sholat witir. Nah, saat itu apa? Dia disunahkan untuk apa? Untuk mandi. Ya, oh takut encok, takut ini, insya Allah enggak. Diniati dengan ibadah, insya Allah ya malah tambah sehat, ya tambah sehat. Kemudian menekuni salat tarawih dan witir, ya, ya harus ya. Jangan sampai ya tidak salat tarawih. Kadang-kadang yang banyak meninggalkan tarawih, kadang-kadang kadang habis ngundang orang. Ya, habis ngundang orang dia taat, ya sibuk, dia akhirnya capek, tidak salat tarawih. Jangan, tetap salat tarawih. Ya dia tetap salat tarawih. Kemudian cari salat tarawih jangan yang paling cepat. Kadang-kadang cari terawih itu yang paling cepat ya. Terawih 7 menit. Wah ini bis patas ini ya. Ini akhirnya ya malah dia menghilangkan daripada rukun-rukun yang malah tidak sah.
Ini bukan dapat rahmat, akhirnya dapat apa? Dapat murka dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Jadi dia nggak benar salatnya. Kemudian salat raweh, salat witir semuanya ya lakukan. Memperbanyak bacaan Al-Quran dengan berusaha memahami artinya. Memperbanyak bacaan Al-Quran, tapi tidak usah cepet-cepetan sampai hurufnya keliru semuanya. Ya kalau bisa diusahakan bisa menghatamkan Al-Quran sampai kalau bisa berkali-kali. Kenapa? Ya karena Al-Quran diturunkannya di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Baca Al-Quran ya. Ya dibuat wirid itu Al-Quran setiap harinya. Ada ya Al-Quran dibaca bareng darusan. Karena Nabi setiap malam hari bulan Ramadan dia selalu darusan sama malaikat Jibril. Ya baca Al-Quran. Kemudian juga apa? Membaca Al-Quran sendiri sampai dihatamkan berkali-kali. Itu bagus ya. Supaya dapat pahala yang banyak. Karena satu huruf akan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat kebaikan yang diberikan kepada dia. Ya, berapa ayat Al-Quran itu? Berapa huruf itu yang ada dalam Al-Quran? Berapa kebaikan yang dia akan terima? Kemudian memperbanyak amalan sunnah dan amal soleh. Ya, amalan soleh ya diperbanyak di bulan Ramadan. Ya, memperbanyak amalan soleh. Kemudian memperbanyak sedekah. Ya, memperbanyak sedekah juga di bulan Ramadan. Dikatakan apa? Nabi SAW karena ajwadun nas bil khair. Wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan. Nabi itu paling dermawannya orang. Tapi Nabi lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan, hina yalqau Jibril. Ketika selalu bertemu dengan malaikat Jibril. Nah, kemudian ada kesunahan sebetulnya. Ziyadah tausi alal iyal. Kalau bulan Ramadan, ngasih belanja sama keluarga itu ditambah. Ditambah. Karena apa? Karena Ramadan. Ya, karena menghormati menghormati Ramadan ditambah. Ya, untuk apa? Melapangkan rezeki kepada keluarga. Ya, makanannya, mungkin sahurnya, bukanya, dikasih yang ada tambah buah-buahan, ada yang nikmat lah. Itu afdol bagi yang mampu. Ya, nggak usah memaksakan diri sampai utang. Kemudian memperbanyak amal sunnah dan amal soleh. Ya karena amal sunnah di sini di bulan Ramadan itu akan dapat pahala wajib. Kalau wajib dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Meninggalkan caci maki, ya tidak usah mencaci maki karena Nabi ya mengatakan asyamu junnatun. Puasa itu junnah, apa untuk menahan. Ya, asyamu junnatun. Dikatakan faidakan ahadukum saiman. Maka jika di antara kamu ada yang puasa, fala yarfuz wala yajhal. Tidak boleh berkata jorok, tidak boleh dia melakukan hal yang tidak ada manfaatnya. Fa inamru'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni shaimun maratain. Maka jika ada seorang yang mengajak debat dia atau mencaci maki dia, maka apa katakan kepada dia inni shaim dua kali maratain. Ya, itu mengatakan dengan hatinya atau dengan lisannya. Dengan hatinya dia berkata, katakan untuk supaya dia sabar. Ini soal, ini soal. Biasanya kan kalau ada orang, "Yesus poso, poso, poso." Ya, dia sehingga apa? Tidak menjawab. Sehingga dia tidak membalas. Mengatakan dalam hatinya. Ya, supaya apa? Supaya dia sabar. Supaya dia tidak membalik untuk mencaci. Akhirnya apa? Hilang keberkahan daripada puasanya. Dan mengatakan dengan lisannya. Kalau dia ada tujuan untuk menasihati. Ini soal, aku puasa. Jangan-jangan kurang puasa kamu. Dosa loh kamu nggak puasa. Nasihat kepada dia tujuannya. Ya maka apa? Boleh dikumpulkan dua-duanya. Dia dengan hatinya berkata seperti itu supaya dia sabar. Dan dia berkata dengan lisannya ngomong sama orang yang mencaci supaya dia tidak melakukan ya sesuatu yang tidak baik. Itu diniatkan untuk nasihat. Boleh. Kalau dia tidak aman, oh kalau saya mengatakan ini soim, ya akhirnya apa? Ada riak, ada sombong. Tidak usah. Ya tidak usah. Tapi kalau enggak, ya lebih baik dua-duanya. Ya, kita mau mencaci maki orang itu, ya kita ini mencaci maki orang berarti kita menganggap diri kita ini lebih baik daripada orang lain. Kalau kita mencaci maki orang, berarti kita ini menganggap kita lebih baik daripada dia. Padahal setiap manusia itu punya kekurangan. Manusia itu punya kekurangan. Bahkan ada Aksam bin Saifi pernah ditanya, kamu wajadta fi ibni Adam min aib?" Ya, berapa banyak kamu mendapatkan kekurangan daripada manusia? Ditanya ini Aksan bin Saifi. Maka dia mengatakan, dia Aksan min antuhsa. Banyak, tidak bisa dihitung. Walladhi ahsa itu pernah aku menghitung-hitungnya. Kata Aksan bin Saifi ini. Aku pernah menghitungnya minha daripada kekurangan manusia sama nia alaf. 8.000 kekurangan.
Ya 8.000 apa? Samania alaf aib. Wayasturu dan itu kekurangan 8.000 aib itu bisa ditutup semua itu hifdzul lisan dengan cara menjaga lisan. Nih, yang menjaga lisan ini karena itu Nabi apa? Kalau ada orang bisa menjaga lisan dijamin masuk surga. Nabi mengatakan man hafidha ma baina lahye wa ma baina fakhidhah dhamintu bil jannah. Siapa orang yang bisa menjaga antara kedua rahangnya itu mulut, antara kedua pahanya yaitu apa kemaluan, maka aku jamin dia masuk surga. Kenapa? Karena banyak dosa dilakukan karena mulut dan kemaluan. Karena itu kalau bisa menjaga dua-duanya, ya itu adalah akan menutup daripada kekurangan dirinya dan akan menyebabkan dia masuk surga. Kemudian apa? Berusaha makan dari yang halal, jelas ya. Jangan sampai kita makan dari yang haram. Karena tidak ada apa hasilnya. Tuas kita lapar, tuas kita haus, tidak ada pahala yang kita dapatkan. Kemudian bersungguh-sungguh di 10 terakhir bulan Ramadan. Untuk apa? Harapannya bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nabi mengatakan apa? Eh, apa cari malam Lailatul Qadar apa di 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Yaitu 10 terakhirnya itu justru kadang-kadang dibuat untuk santai. Kadang-kadang dibuat untuk apa? Kadang-kadang dibuat untuk ya untuk meninggalkan sholat tarawih atau yang lainnya. Seharusnya dia lebih semangat ya. Seharusnya dia lebih semangat. Nah, karena itu apa kebanyakan apa malam Lailatul Qadar itu turunnya apa di apa namanya di 10 terakhir bulan Ramadan. Karena Nabi pernah mengatakan taharrau Lailatul Qadri fi asyri awakhiriha la siyama inda witriha. Kata Nabi SAW, berusahalah kamu untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Berusaha. Artinya apa? Setiap malamnya semangat ibadah. Setiap malamnya dia tetap apa? Salat tarawih, salat witir, sedekah, baca Al-Quran, semuanya dilakukan. Taharrau. Berusaha untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar apa fi asyri awakhiriyah di 10 terakhir. Kenapa? Harapan lebih banyak untuk mendapatkan Lailatul Qadar. La siyama inda witriya, apalagi kalau diganjil-ganjilnya. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Nah, kenapa? Karena ya ulama berbeda pendapat. Malam turunnya malam Lailatul Qadar itu apakah berpindah-pindah atas satu tempat? Kemudian apakah khusus di bulan Ramadan atau di luar Ramadan? Ulama beda pendapat. Tapi kebanyakan ya turunnya yaitu apa di bulan Ramadan. Kemudian kebanyakan mengatakan apa berpindah-pindah. Ya, kemudian mubham tidak dijelaskan ya, tidak diketahui. Karena itu kalau ingin yakin mendapatkan malam Lailatul Qadar mulai awal malam 1 Ramadan sampai akhir Ramadan kita gunakan untuk selalu melakukan salat berjamaah, ya apalagi subuh dan isyaknya, kemudian apa salat taraweh, salat witir, kemudian melakukan ibadah seperti baca Al-Quran dan yang lainnya. Ya pasti. Kemudian siang harinya sama seperti malamnya. Ya siang harinya kalau sekarang malam Lailatul Qadar, besok siangnya pagi sampai sampai apa maghrib itu sama, tetap dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hal-hal yang dimakruhkan di dalam apa puasa Ramadan. Itu apa? Mencicipi makanan. Hukumnya apa? Makruh. Mencicipi makanan itu hukumnya apa? Makruh. Kecuali yang mencicipi makanan kecuali kalau kenapa dimakruhkan? Karena khawatir sampai ke dalam jawfnya. Cicipi akhirnya duduk yang mencicipi malah masuk ke dalamnya ya apa mulutnya dari melalui mulutnya tadi masuk ke bagian dalam daripada yang berongga seperti kemarin tuh. Ya batal puasanya akhirnya. Nah, karena itu yang mencicipi hukumnya makruh. Karena ada kekhawatiran bisa batal. Kecuali kalau dibutuhkan untuk mengunyah makanan untuk si bayi. Ya rotinya dikunyah supaya lunak dikasihkan bayi melunakkan saja. Ini boleh ya. Atau tahnik ketika ada bayi mau ditahnik ya kemudian dikasihkan bayinya. Ini maka hukumnya tidak makruh. Atau tebah atau tukang masak memang dia tidak bisa selesai masaknya kalau tidak dicicipi maka boleh. Tapi mencicipi itu di lidah bukan mencicipi 1 sendok ya itu 1 sendok bukan mencicipi itu minum ya ya batal bahasanya. Kemudian bekam mengeluarkan darah, cantuk. Ya, karena ada riwayat aftar as-saim aftar al-hajim al-mahjum. Batal puasanya orang yang menghijamah dan yang dihijamah. Tapi maksudnya di sini membatalkan bukan batal puasanya, kada yuftir. Nyaris batal puasanya. Nah, ini ada sebagian ulama mengatakan, iya, iya batal puasanya. Ya, batal puasanya. Baik.
Kemudian banyak tidur dan terlalu kenyang. Ini hukumnya juga apa makruh. Ya, karena apa? Seharusnya dia menahan lapar, menahan haus, ya supaya apa nafsunya ini ya tunduk supaya jinak ya. Supaya apa lemah ya supaya apa jinak nafsunya sehingga apa menjadi terang hatinya, ruhnya semakin hidup. Itu daripada sir puasa. Itu maksud tujuan daripada puasa. Atau Habib Abdul Haddad mengatakan fa'inal filju huwa khulwatul ma'idah atharon dhahiran atharun aliman fi tanwiril qalbi wa nasyad fil ibadah wa shiba aslul ghaswa wal ghaflah wal kasal anit ta'ah. Nah, orang yang lapar itu perut kosong itu ada pengaruh yang besar di dalam membersihkan apa menerangi hati dan supaya nasyad ya semangat di dalam anggota tubuh fil ibadah dalam ibadah. Ya kalau kenyang sebaliknya. Ya, aslu daripada gosawah, wal ghaflah, lupa diri, ya, malas, ya, untuk melakukan ketaatan. Nah, ini kan itu apa? Untuk apa? Puasanya ya dilatih, bukan tambah kenyang, ya, bukan dia semakin apa? Bukan dia semakin banyak tidur. Oh, ya itu kan ada nomuso ibadah. Ya itu bukan dalil untuk kita supaya banyak tidur, tapi di situ adalah menunjukkan fadilahnya puasa. Fadilahnya Ramadan itu puas tidurnya itu loh ibadah. Bukan berarti kita dianjurkan oleh syariat untuk banyak tidur, bukan. Kemudian mandi dengan menyelam, itu tadi sudah kita bahas makro. Kalau tetap dia mandi dengan menyelam, masuk walaupun tanpa sengaja batal puasanya seperti tadi. Memakai siwak setelah masuk waktu duhur. Nah, masuk si pakai siwak ini ya kalau yang mau tamat seperti ini memang ada pendapat-pendapat yang lain. Yang memakai siwak setelah duhur makruh. Kenapa? Karena ada riwayat Nabi SAW bersabda la khalu famusaim atyabu indallah min rihi misik. Bahwa mulutnya orang berpuasa itu lebih wangi dari apa? Daripada baunya misik indallah di sisi Allah. Artinya apa? Bau mulutnya orang puasa ini jangan dihilangkan. Kenapa? Itu indallah lebih wangi daripada minyak misik. Karena itu jangan dihilangkan. Loh kok kenapa kok setelah duhur? Karena ada riwayat lain. Riwayat lain Nabi memberitahu fadilah orang yang berpuasa ada 5 hal. Di antaranya yumsun wa khulu fufa afwahim atyabu indallah atyabu indallah min rihim misik. Yaitu apa? Yumsun. Masak itu sore kalau kita bahasa kita kan. Masak itu kalau dalam bahasa segi bahasa yaitu mulai zawal sampai ghurub. Wakhalu berarti mulai zawal. Zawal itu apa? Duhur. Bergelincirnya matahari. Berarti mulai duhur jangan dihilangkan bau mulutnya. Kenapa? Karena bau mulutnya orang puasa itu lebih wangi indallah min misik daripada bauan minyak apa misik. Jadi apa jangan dihilangkan. Itu apa hikmah daripada apa daripada apa tidak memakai siwak tadi itu. Kemudian hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Riba, ngerasani, kemudian apa? Adu domba, berbohong, memandang dengan syahwat, sumpah palsu, berkata jorok atau jelek. Ini membatalkan pahala puasa. Ya, bukan berarti ini, oh kalau tidak puasa berarti boleh. Ya enggak, tetap enggak boleh. Tapi kalau kamu lakukan saat puasa, ini pahala kamu akan hilang. Kenapa? Dari riwayat Nabi bersabda, "Khamsun lifatin nasaim." 5 hal yang bisa membatalkan pahala orang puasa. Al-kadhib, dusta, wal ghibah, ngerasani, wan namimah, yaitu apa? Adu domba, wal yaminul kadhibah, yaitu sumpah palsu, dan an-nadhar bisyahwah, yaitu melihat dengan syahwat. Ada pendapat yang mengatakan pendapat yang kuat itu apa? Walaupun ya dengan istrinya. Memandang kalau bukan istrinya malah dosa double dengan dia. Ya, memandang dengan syahwat. Ya, karena itu ya ini puasa tujuannya untuk apa? Menjinakkan nafsu. Karena itu semuanya ini kesenangan-kesenangan atau sesuatu hal yang bisa apa menghilangkan batal puasa, menghilangkan pahala puasa ya harus dihindari ya. Harus dihindari. Malah ada pendapat 5 hal ini bukan pahalanya yang batal. Ya, tapi apa puasanya yang batal ada pendapat. Nah, karena itu ini adalah pembahasan tentang apa Ramadan. Ya, mudah-mudahan yang sudah kita bahas semuanya apa bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ya Ramadan ke depannya kita bisa melakukan puasa dengan baik sesuai dengan syariat dan tentunya puasa bukan hanya dari segi zahir tapi juga puasa dari segi apa batinnya puasa beneran ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
memanjangkan umur kita, bisa mendapatkan bulan Ramadan tahun demi tahun dalam keadaan lebih baik, dalam keadaan lebih sehat, dalam keadaan lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Tuh? Batal nggak kalau riak, Ustaz? Tadi sudah riak itu sama, riak dahak itu sama ya. Riak dahak sama. Kalau takjil fitirnya tadi dengan hal yang membatalkan puasa gimana Ustadz? Apakah tetap dapat fadilah takjil? Ya, seperti apa? Seperti dia menjilati bibirnya kemudian ditelan lagi ludahnya. Tidak apa-apa. Tapi ya pahala takjil ya kenapa kok harus dengan itu ya? Itu makan kurma ya. Makan kurma kalau ada kurma ya air. Kenapa harus menjilat bibirnya? Ya. Oh mungkin tidak ada makanan atau yang lain ya. Ya bisa apa? Maksud tidak ada sama sekali. Kalau enggak ya tidak apa-apa. Kalau memang dengan cara itu tidak ada yang lain dengan kecuali dengan cara itu ya tidak apa-apa. Tetap dapat takjil ya. Kalau memperlambat buka puasa tapi dengan alasan meyakinkan saja gimana Ustaz? Misal sudah adzan tapi dia lambat-lambatkan 2 menit biar yakin bahwa sudah masuk maghrib, apakah tetap dimakruhkan? Karena gini, biasanya di masjid-masjid itu, biasanya di masjid-masjid itu, mereka adzan itu sudah masuk waktu dan mereka ada waktu ihtiyat. Biasanya masuk waktu malah ada waktu ihtiyat, nah, ya. Kemudian ya sebelumnya sudah masuk waktunya sebetulnya. Tapi kalau diakhirkan lagi, ya akhirnya dia termasuk orang yang mengakhirkan, termasuk dia Pak mengakhirkan. Ya, termasuk dia mengakhirkan daripada apa buka puasa. Kalau sudah dia apa? Oh di masjid ini, kalau oh kecuali kayak gini, ada 2 adzan di daerah saya. Di situ adzan, di setelahnya setelah berapa menit ada adzan lain. Saya ragu mana yang benar. Ya lebih baik ambil yang yakin kalau seperti itu. Cari yang yakin. Nah, kemudian ini riak. Riak ini sudah saya jelaskan tadi. Riak, dahak itu sama. Riak dah itu sama, mengeluarkan riak itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sudah sampai dohir, ya kemudian ditelan lagi sama dia, batal puasanya kalau dia yang mengeluarkan. Kalau keluar dengan sendirinya karena berbicara, keluar riaknya. Mampu nggak dia melepeh? Mampu, wajib dilepeh. Kalau nggak mampu melepehnya, sehingga tertelan lagi, maka nggak batal puasanya. Kenapa? Karena keluar dengan sendirinya. Tapi kalau apa riak tadi itu dari bagian dalam kepala, ya kemudian sampai melewati lehernya sampai ke dada, tidak melalui yang dohir, tidak melalui hidung, tidak melalui ke batas dohir, maka tidak dikatakan membatalkan puasa. Amin ya. Insya Allah ini ada lagi. Bagaimana kalau menolong orang yang tenggelam tapi tanpa minum dulu? Sudah ini tadi ya. Nanti insya Allah kita akan apa namanya? Kita nanti akan kirimkan jawabannya insya Allah lewat WhatsApp. Berarti kalau ingus sudah di hidung nggak boleh sedot. Sudah ini diulangi lagi. Iya, nggak boleh sedot. Kalau boleh sedot lagi ya, wis buangan, dibuang ya. Ini nanti pertanyaan ini nanti kita pelajari dulu. Ya orang yang menolong tapi dia ndak apa, dia tidak minum. Kemudian dia tertelan, apakah batal? Karena kalau sengaja jelas batal ya. Kalau sengaja jelas batal. Tapi kalau nggak sengaja, karena menyelam kan tidak diperbolehkan. Tapi dia tidak menyelam ya. Dia tidak menyelam. Kalau tanpa disengaja ya tidak batal, ya tidak batal. Malah ini lebih ke arah tidak batal puasanya, ya tidak batal puasanya karena dia kan berenang kan tidak harus menyelam ya, berenang kan tidak harus menyelam. Nanti kita ini ya, kita pelajari dulu. Baik. Kalau ada pertanyaan, fadal masukin ke apa WhatsApp yang ini, grup ini, apa langsung ditiadakan di grupnya. Tetap ada, ya tetap nanti apa grupnya masih ada, bisa ditanyakan nanti apa di di grup nanti. Ya, kita akan jawab nanti dia biar dikirim nanti dia bisa jawab. Setiap enggak yang enggak sengaja enggak batal. Dia kalau enggak sengaja, ya kalau enggak sengaja dan itu tidak ada larangan dari syariat. Setiap enggak sengaja enggak batal, enggak harus gitu. Kecuali kalau ada larangan dari syariat, tetap dilakukan sama dia walaupun enggak sengaja batal. Seperti tadi itu. Umur dengan apa mubalaghah. Nggak sengaja masuk batal.
Kenapa? Ada larangan dari syariat. Ya kan. Nah, mudah-mudahan ya ilmu yang bisa disampaikan mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan menjadi ilmu manfaat. Al-Fatihah.